Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Kita hari ini akan belajar masih tema 6 perubahan energi untuk bahasa Indonesia pertemuan kedua. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk menambah keberkahan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian perubahan energi. Yang kedua, anak-anak dapat menemukan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak juga dapat menjelaskan sikap bijak dalam penggunaan energi. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, anak-anak masih ingat apa itu energi? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, energi itu tenaga atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajarinya ya. Segala sesuatu yang mengeluarkan energi disebut sumber energi. Nih ada matahari, air, angin. Sekarang kita akan mempelajari perubahan energi. Seperti sudah disampaikan tadi, energi adalah tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan. Sekarang contoh energi ada apa saja? Ada energi panas, energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi gerak atau kinetik, dan energi bunyi. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui bahwa energi itu tidak dapat diciptakan. Sudah ada dari sananya, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan oleh manusia atau dihilangkan, dihapuskan. Tidak bisa, tetapi hanya dapat diubah bentuknya saja. Energi yang sudah ada, manusia hanya dapat mengubahnya ke bentuk lain. Nah, mengubah bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lain disebut perubahan energi. Nah ya, jadi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi manusia dapat merubah bentuknya. Nah, ini salah satu contoh perubahan energi. Coba perhatikan sama anak-anak gambarnya. Yang pertama ada Shinchan sedang makan. Yang kedua ada anak perempuan sedang makan. Dan yang ketiga gambarnya ada orang-orang sedang berlari. Ini apa ya artinya? Nah, anak-anak, makanan merupakan sumber energi untuk manusia. Pada saat makan terdapat energi kimia, yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh diolah menjadi sari makanan atau energi kimia. Maka makanan yang masuk menjadi sumber tenaga atau energi sehingga dapat beraktivitas. Nih anak-anak kalau tidak makan kan lemas atau lemah ya. Ketika anak-anak sudah makan, makanan itu di dalam tubuh dirubah menjadi sari makanan, menjadi energi kimia sehingga anak-anak bisa beraktivitas. Maka perubahannya disebut perubahan energi kimia menjadi energi gerak ya, nanti itu perubahan energinya. Makanan sebagai sumber energi merupakan energi kimia dan aktivitas atau adanya gerakan ini merupakan energi. Jadi seperti tadi Bu Pupah sampaikan,
Kalau kita makan kemudian kita beraktivitas, itu ada perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam perubahan energi. Perubahan apa saja ya? Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Coba perhatikan di sekitar anak-anak di rumah, banyak sekali alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik dan mengubah menjadi energi panas. Contoh, di rumah anak-anak punya dispenser. Nah, dispenser ini asalnya air di dalam galon itu dingin, kemudian disambungkan ke listrik sehingga air di dalam galon menjadi panas. Itu perubahan energi listrik menjadi panas. Selanjutnya, mamah anak-anak memasak nasi di magicom. Asalnya yang dimasukkan hanya beras saja. Kemudian magicomnya disambungkan ke listrik, ditekan tombol on-nya sehingga air yang di dalam galon air yang ada di dalam magicom yang ada berasnya menjadi panas. Kemudian lama-kelamaan berasnya menjadi masak, menjadi matang, menjadi nasi. Ya, itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya masih banyak lagi ya. Nih, siapa yang suka membantu menyetrika di rumah? Atau suka melihat mama atau kakak anak-anak menyetrika? Pakaian yang asal tadinya kusut ketika disetrika menjadi rapi. Kenapa demikian? Karena setrika asalnya dingin itu disambungkan ke listrik sehingga setrikanya menjadi panas. Ketika digosokkan, pakaiannya menjadi rapi, ya. Nah, ada lagi. Anak-anak kalau mama atau anak-anak sesudah keramas, ada gak yang di rumahnya biar rambutnya cepat kering? Nih, maka anak-anak menggunakan apa ya? Coba ada yang tahu? Menggunakan hair dryer. Hair dryer itu pengering rambut. Nih, asalnya biasa-biasa saja dingin, kemudian disambungkan ke listrik maka akan mengeluarkan udara yang hangat atau panas. Nah, ketika diarahkan ke rambut mengeluarkan angin, ya, angin yang ada udara panasnya, ya, ada panasnya sehingga rambut menjadi lebih cepat kering. Itu hair dryer. Ada lagi, anak-anak mama mau memasak, mau bikin kue. Adonannya dimasukkan ke benda yang seperti TV, namanya oven, ya. Nah, oven juga itu perubahan energi listrik yang asalnya dingin kan, kemudian menjadi panas. Sehingga adonan kue itu yang asalnya mentah menjadi matang, menjadi masak, ya. Atau ketika mama di rumah menghangatkan makanan, dimasukkan ke microwave. Microwave itu menjadi panas dari energi listrik sehingga makanan menjadi hangat atau panas kembali, ya. Nah, kemudian juga ada teko listrik. Ketika akan memasak air, nih teko ini ada kabelnya, kemudian disambungkan ke listrik. Air yang di dalam teko lama-kelamaan akan menjadi panas dan mendidih. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Banyak sekali ya contohnya di rumah anak-anak. Coba diperhatikan lagi. Selanjutnya, yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak atau energi kinetik.
Ada juga ya di rumah banyak juga anak-anak. Di rumah anak-anak coba apa yang disambungkan ke listrik, benda-benda alat rumah tangga yang menjadi bergerak. Anak-anak yang pertama contohnya mesin jahit. Sekarang mamah anak-anak kalau di rumahnya yang punya mesin jahit, tinggal disambungkan mesin jahitnya ke listrik, maka mesin jahitnya akan bergerak dan bisa menjahit ya. Itu mesin jahit. Yang kedua, anak-anak suka membuat jus di rumah. Ada jus jeruk, jus alpukat, jus stroberi, jus mangga, atau jus buah-buahan yang lainnya. Asalnya tidak bergerak ya, asalnya tidak bergerak. Kemudian nih ketika disambungkan ke listrik, maka akan bergerak juicernya ya. Nih blendernya dimasukkan, blendernya disambungkan ke listrik, maka akan memutar dan menghaluskan buah-buahan sehingga jadilah jus ya. Nah, itu blender. Yang selanjutnya contohnya yang ketiga, kalau di rumah anak-anak panas, biasanya nih anak-anak menggunakan AC atau kipas angin. Nah, AC atau kipas angin juga merupakan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Asalnya tidak bergerak ya. Kipas angin tuh ketika disambungkan ke listrik kemudian tekan tombol on, maka kipasnya mulai bergerak, memutar dan mengeluarkan angin. Itu energi listrik menjadi gerak. Selanjutnya, Mama mau membuat kue. Nah, adonannya kemudian diaduk ya, diaduk menggunakan namanya mixer. Nah, mixer ini asalnya tidak bergerak. Ketika disambungkan ke listrik kemudian tekan tombol on, maka akan bergerak memutar. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada lagi kalau anak-anak di rumah lihat mamah mencuci pakaian. Nah, mesin cuci juga itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Asalnya diam saja, kemudian disambungkan ke listrik, tekan tombol on, maka mesinnya akan berputar, bergerak. Sehingga pakaiannya menjadi bersih. Dan nanti juga dikeringkan sama. Mesinnya berputar menjadi mengeringkan pakaian. Nah, itu anak-anak perubahan energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Yang ketiga, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Wah, kalau itu banyak sekali ya. Anak-anak pasti tahu di rumah asalnya gelap kalau malam. Tiba-tiba kalau ada energi listrik menjadi cahaya pada lampu listrik menjadi terang deh ya. Nah, contohnya itu. Kemudian anak-anak di rumah tentunya semuanya punya televisi ya. Nah, televisi ini kalau tidak disambungkan ke listrik itu tidak ada apa-apanya. Ketika disambungkan ke listrik kemudian ditekan tombol on-nya, maka akan mengeluarkan cahaya dan anak-anak bisa melihat, bisa menonton gambar-gambar, film, berita dan lain sebagainya. Itu energi listrik menjadi cahaya. Kemudian juga ada proyektor ya. Ketika anak-anak belajar di kelas sama ibu guru tapi belajarnya tidak di papan tulis, belajarnya menonton video contohnya ya, menonton video tapi menonton videonya di layar yang besar menggunakan proyektor. Nah, itu juga proyektor itu perubahan energi listrik menjadi cahaya sehingga anak-anak bisa menonton, bisa melihat gambar-gambar ya. Kemudian juga ini ada lampu warna-warni juga ya, itu perubahan cahaya. Kemudian sama handphone juga ya, HP.
Nah, HP juga anak-anak itu perubahan energi listrik ya, ketika dicas menjadi cahaya sehingga kita bisa melihat gambar-gambar, bisa melihat video, dan bisa melihat yang lainnya. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi cahaya. Lanjut, yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, anak-anak di rumah punya kompor. Kompor itu asalnya dari gas, ya. Gas kemudian disambungkan ke kompor, maka kompornya akan menjadi panas. Nah, itu energi kimia yang terdapat pada gas menjadi energi panas. Ya, tuh ada ya kompor yang menggunakan bensin, menggunakan minyak tanah ya. Ada kompor yang menggunakan gas. Maka ini energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya, perubahan energi yang kelima adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Apa saja ya contohnya? Nah, anak-anak di rumah ayah punya sepeda motor atau anak-anak suka melihat sepeda motor di jalan. Nah, sepeda motor itu anak-anak perubahan energi kimia, bensin ya. Bensin itu merupakan energi kimia, sumber energi kimia. Kemudian akan berubah menjadi energi gerak sehingga motornya bisa berjalan, bisa bergerak ya. Sama mobil juga ya, mobil kan dari bensin nih, bahan bakarnya bensin. Bensin itu merupakan menjadi energi kimia. Nah, kalau dihidupkan ada bensinnya maka mobil akan bergerak. Jadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Anak-anak punya robot-robotan atau mainan di rumah yang menggunakan baterai. Nah, baterai juga itu merupakan sumber energi, merupakan energi kimia. Robot-robotan akan bisa berjalan kalau menggunakan baterai. Nah, itu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, seperti yang tadi yang dari awal kita melihat pada gambar, kita makan, kemudian kita bisa belajar, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berlari. Maka di dalam tubuh kita sari makanan yang kita makan menjadi sari makanan, menjadi energi kimia dan berubah menjadi energi gerak ketika kita beraktivitas ya. Nah ya, kita makan kemudian kita bisa bergerak. Nah, yang keenam, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Anak-anak di rumah punya lampu senter. Senter itu di dalamnya ada baterai. Nah, baterai ini sama seperti tadi yang robot. Kalau robot itu energi kimia menjadi energi gerak, robotnya bisa bergerak. Maka kalau senter, energi kimia dari baterai menjadi energi cahaya sehingga bisa mengeluarkan cahaya dan terang ya. Nah, itu yang keenam. Sekarang perubahan energi yang ketujuh yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Apa ya contohnya? Contohnya, anak-anak tahu angklung? Coba angklung kalau dibiarkan diam tidak ada suaranya. Ketika anak-anak digoyangkan angklung ya, maka akan mengeluarkan bunyi. Nah, itu perubahan karena digerakkan energi gerak menjadi energi bunyi. Apalagi ya, drum. Drum juga kalau anak-anak diam, drumnya tidak akan bersuara. Tapi coba anak-anak pukul, anak-anak bergerak. Nah, maka drumnya akan mengeluarkan bunyi. Maka itu termasuk energi gerak menjadi energi bunyi. Sama kendang juga ya. Kendang kalau dibiarkan tidak bersuara, tapi ketika anak-anak bergerak memukul, dipukul kendangnya maka akan bersuara.
Nah, itulah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Ya. Nah, tuh banyak ya. Ada kentongan juga. Nih, ada bapak-bapak sedang melaksanakan ronda malam keliling kampung membawa kentongan. Kentongannya ketika dijinjing saja tidak bersuara. Ketika kentongannya dipukul, maka akan mengeluarkan suara. Itu ya. Itu energi gerak menjadi energi bunyi. Sekarang, bagaimana sikap kita sebaiknya dalam menggunakan energi? Ya, tadi kita sudah melihat perubahan energi itu banyak sekali ya. Nah, sekarang terhadap energi itu sikap kita dalam menggunakannya harus bagaimana ya? Yang pertama, kita harus hemat dalam menggunakan energi ya, supaya energinya tidak cepat habis. Kemudian semua orang bisa mendapatkan energi juga. Yang kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Jika di rumah anak-anak ada alat yang tidak menggunakan listrik, dahulukan menggunakan itu supaya tidak boros, supaya hemat listriknya. Kemudian, gunakan bahan bakar seperlunya. Jika ada yang menggunakan bahan bakar, maka jangan boros penggunaannya, gunakan saja seperlunya. Alhamdulillah anak-anak kita sudah mempelajari tentang tadi ada perubahan energi, banyak sekali ya tadi perubahan energi. Kemudian bagaimana sikap kita dalam penggunaan energi. Hari ini anak-anak silahkan anak-anak membaca teks bacaan pada BUSIS halaman 64 sampai 67. Kemudian anak-anak silahkan mengerjakan BUSIS tema 6 halaman selanjutnya. Ya, anak-anak bagaimana? Faham? Kalau anak-anak sudah faham, alhamdulillah. Kalau tidak faham, boleh bertanya langsung ke ibu guru. Terima kasih ya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya bermanfaat. Dan titip pesan anak-anak, tetap jaga kesehatannya dan tetap semangat belajarnya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.